Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan kedua akan disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian dan Inovasi Akademik Universitas Gadjah Mada kepada Mas Hatma Suryatmojo atau lebih kita kenal dengan Mas Noyong. Tempat disilakan. Terima kasih Mbak Dian. Yang saya hormati Mas Komo dari BPK Agama, kemudian ada Mas Amir yang nanti akan jadi moderator, dan tentunya para narasumber ada 3 orang yang tadi disampaikan oleh Mas Komo ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di hari Minggu ini acaranya Kagamat itu selalu di weekend ya, karena kalau weekday itu semuanya pada sibuk dengan kiprahnya masing-masing. Nah, sehingga kita sharing dan kolaborasinya itu dilakukan di akhir minggu. Eh, Mas dan Mbak semua, terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah 60 lebih yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hari ini kita akan eh, mencoba untuk melihat sharing dari para pakar. Ini Prof. Jati ini dari Pusat Studi Lingkungan Hidup yang mengamati tentunya berbagai masalah berbagai hal terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Kemudian ada Bu Marleni, ini beliau akademisi yang juga kalau tidak salah menjadi salah satu tim Satgas pengelolaan sampah di UGM. Dan tentunya nanti kita akan mendengarkan best practice dari teman kita Mbak Pipit yang mungkin sudah berkecimpung puluhan tahun ya mengelola sampah dan limbah yang ada di Rindu. Nanti Rindu itu apa, nanti Mbak Pipit akan menyampaikan. Mas dan Mbak sekalian, terkait dengan acara webinar pertama ini kan merupakan salah satu bagian dari kita meningkatkan kepedulian terhadap eh, sampah dan limbah. Sebagaimana yang kita ketahui tadi Mas Komo juga sudah menyampaikan informasi, datanya cukup memprihatinkan ya. 50% lebih sampah yang dihasilkan itu berasal dari kegiatan domestik. Dalam hal ini tentunya manusia. Belum lagi limbahnya yang tentunya relatif masyarakat itu tidak begitu memperhatikan terkait dengan limbah yang dihasilkan, karena yang dipikirin hanya sampah, sampah, sampah gitu ya. Nah, ternyata permasalahan sampah di Indonesia itu bukan tidak pernah tuntas, belum tuntas gitu ya. Padahal kita tahu teknologi ada banyak sekali alternatifnya, kemudian terkait dengan riset juga sudah banyak, implementasi secara mikro di level lingkungan kecil itu juga sudah banyak dilakukan. Tapi tetap saja karena produksinya itu tinggi, maka ini masih jadi PR besar untuk bisa menyelesaikan. Tadi Mas Komo juga sudah menyampaikan terkait dengan 3R-nya. Nah, ini bagaimana kita memastikan 3R itu terus berlangsung. Saya ada data yang cukup menarik, meskipun datanya agak lama ya, di tahun sebelum pandemi 2019-2020, itu ada data yang menyebutkan bahwa setiap 1 menit itu Pulau Jawa dan Bali itu mengalirkan sampah sebanyak 1 truk. Jadi 1 truk sampah itu dibuang ke laut setiap menitnya. Jadi kita bisa hitung betapa dahsyatnya produksi sampah manusia, terutama di Indonesia yang 60% lebih penduduknya itu tinggal di Pulau Jawa, itu mengotori laut dengan cara langsung maupun tidak langsung. Baik dengan mereka yang membuang sampah langsung ke sungai ataupun tempat penimbunan sampah yang akhirnya sampahnya itu juga akan terlarut terbawa ke dalam aliran sungai sehingga mencemari laut. Seolah-olah di darat kita bersih sampah, tapi ternyata sampahnya semuanya menumpuk di laut. Nah, 1 menit 1 truk ini bukan perkara yang kecil. Saya kira data yang sekarang mungkin juga perlu kita lihat, dan dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk menyimak dan mencari solusi. Maka judulnya itu adalah solusi, bukan mencari solusi, tapi solusi penanganan sampah dan limbah di lingkungan perdesaan dan perkotaan. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan jadi ajang untuk belajar bersama, dan syukur-syukur nanti eksekusinya juga bisa kita kontribusikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.